Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cut Aisyah Samawarni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran produktivitas dengan metode OMAX, studi kasus PT Sekar Mandiri Abadi. Next, latar belakang, produktivitas merupakan indikator penting dalam dunia industri manufaktur karena mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. PT Sekar Mandiri Abadi yang bergerak di bidang produksi alat mainan dan alat kesehatan berbahan plastik menghadapi beberapa permasalahan seperti output produksi yang bervariasi dan pemanfaatan tenaga kerja yang belum optimal. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat produktivitas secara objektif, digunakan metode OMAX, Objective Matrix, yang mampu menilai beberapa kriteria kinerja sekaligus, seperti output, kualitas, dan efisiensi kerja. Hasil dari metode ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan prioritas perbaikan dan strategi peningkatan produktivitas. Untuk tujuan dari metode OMAX yaitu satu, menentukan indikator kinerja produktivitas yang relevan. Dua, mengukur produktivitas menggunakan metode OMAX. Tiga, menganalisis skor OMAX untuk mengetahui faktor dominan. Empat, memberikan rekomendasi peningkatan produktivitas berkelanjutan. Next, tahapan-tahapan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. Untuk yang pertama yaitu menentukan tujuan pengukuran, hingga yang ke-11 yaitu menentukan indeks produktivitas total. Next, untuk yang pertama kita menentukan kriteria perhitungan dan data dari data-data. Dalam studi kasus ini, penelitian difokuskan pada empat kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria satu bahan baku, kriteria 2 tenaga kerja, kriteria 3 mesin, kriteria 4 energi. Itu dimulai dari bulan Januari 2024 hingga Februari 2025. Lalu kita juga menemukan output. Next, yaitu yang kedua, perhitungan rasio performansi tiap kategori pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran dengan rumus sebagai berikut, yaitu output dibagi input. Lalu kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Next, perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata yaitu di mana rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan sama dengan 1/n rasio tiap kriteria, yaitu nilai performance tiap kriteria output dibagi input. Untuk standar deviasi sendiri, yaitu akar dari rasio tiap kriteria dibagi N, yaitu jumlah data dikurangi 1. Next, perhitungan rata-rata dan standar deviasi seperti rumus yang sebelumnya saya jelaskan, maka mendapatkan hasil seperti ini. Untuk rekapan hasil dari rata-rata dan standar deviasi, untuk komponen standar deviasi input 1 2,82, input 2 129,48, input 3 136,68, input 4 197,60. Untuk rata-rata sendiri yaitu input 1 7,00, input 2 473,89, input 3 573,44, input 4 680,07. Next yaitu kita ke perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah atau bisa disebut dengan BKA atau BKB. Yaitu nomor satu, degree of accuracy atau DA. Degree of accuracy yaitu standar deviasi dibagi rata-rata. Yang kedua, confidence level CL, tingkat keyakinan, yaitu 1 dikurangi degree of accuracy. Untuk nomor 3 yaitu batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Yaitu untuk batas kontrol atas didapatkan dari rata-rata ditambah standar deviasi. Untuk batas kontrol bawah yaitu rata-rata dikurangi standar deviasi. Untuk perhitungan BKA dan BKB untuk setiap kriteria kita dapatkan standar deviasi untuk input 1 2,82, input 2 129,48, input 3 136,68, input 4 197,60. Untuk rata-rata sendiri yaitu 7 dan seterusnya. Untuk degree of accuracy dari input 1 0,40 dan seterusnya
Lalu confidence level atau CL, tingkat keyakinan tadi, untuk input 1 yaitu 0,60 dan seterusnya untuk input 2, 3, dan 4. Untuk batas kontrol atas dari input 1 yaitu 9,82. Sedangkan batas kontrol bawah untuk input 1 yaitu 4,18. Lalu seterusnya. Next, kita menentukan target. Menentukan target sasaran akhir yaitu skor 10. Nilai dari skor 10 yaitu batas kontrol atas atau BKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Menentukan sasaran jangka pendek yaitu skor 3. Nilai pada skor 3, nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor 3, yaitu nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Untuk yang ketiga, yaitu menentukan nilai produktivitas terendah, skor 0, nilai pada skor 0, batas kontrol bawah, BKB, yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Berikut ini sasaran target mulai dari target sasaran akhir yaitu skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, dan nilai produktivitas terendah skor 0. Untuk datanya bisa kita lihat di bawah ini, yaitu untuk komponen BKA untuk kriteria 1 yaitu 9,82 dan seterusnya, untuk skor rata-rata yaitu 7, dan batas kontrol bawah atau BKB untuk kriteria 1 4,18 dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut. Untuk interval 0 sampai 3, untuk skor 3 dikurangi skor 0, yaitu sama dengan 3 dikurangi 0, maka hasilnya menjadi 3. Itu BKA dikurangi BKB per 3. Untuk interval 3 kurangi 10, 3 sampai 10 juga sama, yaitu skor 10 dikurangi skor 3, maka hasilnya menjadi 7. Untuk nilai produktivitas realistis sendiri ada di data yang ada di bawah ini. Untuk komponen PKA, input 1 9,82 dan seterusnya, batas kontrol bawah, input 1 4,18 dan seterusnya, interval 0 sampai 3 sampai sama dengan 3 untuk input 1 yaitu 1,88, untuk interval 3 sampai 10 yaitu sama dengan 7, itu input 1 0,80. Selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan dari Agustina dan Riana, 2011. Untuk tingkat prioritasnya tersendiri ada nilai 1 yaitu sama penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk kriteria 1 sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria 2. Untuk yang nilai 5, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk nilai 7, kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 9, kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk nilai 2, 4, 6, 8, kriteria 1 nilai tengah-tengah. Next, kita menentukan nilai bobot kriteria. Mulai dari tahap 1, untuk kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 1, itu tetap 1. Lalu untuk kriteria 2 dibandingkan dengan kriteria 2, itu tetap 1. Jadi kita menggunakan untuk untuk kriteria 1 ke kriteria 2 yaitu 4 atau nilai tengah-tengah. Untuk kriteria 1 ke kriteria 3 juga 4 yaitu nilai tengah-tengah. Untuk kriteria 1 ke kriteria 4 yaitu 8 nilai tengah-tengah dan seterusnya. Untuk tahap 2 kita memperoleh hasil kriteria 1 ke kriteria 2 yaitu 5. Kriteria 1 ke 3 8, kriteria 1 ke 4 4 dan seterusnya. Untuk tahap 3 ini didesimalkan dari tahap yang kedua. Lalu selanjutnya kita menentukan nilai bobot kriteria tahap keempat. Dapatkan kriteria 1, yaitu kriteria 1 ke kriteria 1 0,63 didapat dari tahap 3. Tahap 3 kriteria 1
dengan kriteria satu dibagi dengan jumlah yang kita dapatkan dari menjumlahkan antara kriteria satu hingga ke kriteria 4 didapatkan 1,58. Dan untuk tahap keempat, mengapa kita mendapatkan 0,63? Karena kriteria satu dengan kriteria satu dibagi dengan 1,58 akan didapatkan 0,63. Sama dengan seterusnya. Untuk total yaitu total dari kriteria satu hingga kriteria 4 yaitu 2,43. Lalu kita dapatkan bobot, yaitu dengan mengalihkan 2,43 dengan bobot yaitu 0,61 dikali dengan 100. Maka didapatkan persentase bobot 61%, 13%, 6%, 21%, hingga akan kita dapatkan yaitu 100% bobotnya. Menentukan skor dari skala. Skor itu level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Untuk bobot atau weight, besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Nilai atau value sama dengan skor kali bobot. Sebagai contoh perhitungan, lihat kembali tabel 2 dari bulan Januari hingga Februari. Dari Januari 2024 hingga Februari 2025 dari data yang ada di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria, nilai BKA, rata-rata, BKB, bobot, dan interval kita masukkan seperti data yang sebelumnya. Lalu contohnya, untuk contoh pengerjaannya kita ambil dari bulan Agustus. Untuk 3,84, 226,603, 287,23, 326,21 itu dari jumlah dari kriteria 1, 2, 3, 4 dari bulan Agustus. Untuk BKA sendiri yaitu kita masukkan BKA dari kriteria 1 hingga kriteria 4. Lalu selanjutnya average. Average-nya yaitu 7,40, 4,92, 39, 592,97, 708,30 masuk ke kriteria masuk ke performance skor 3. Untuk BKB yaitu sama seperti yang pertama, untuk BKB-nya itu di skor 0, untuk yang BKA-nya di skor 10. Maka akan didapatkan bobotnya. Bobotnya seperti yang ada di tabel sebelah kiri. Untuk kriteria 1 dengan 4, bobotnya 0,61, 0,13, 0,06, 0,21. Lalu akan didapatkan total value yaitu 3,13. Next, ini merupakan contoh dari bulan September 2024. Lalu yang di sebelah kanan yaitu Oktober 2024. Untuk pengerjaannya sama, hanya yang dibedakan untuk cara metodenya sama, hanya dibedakan di kriteria 1 dan 4. Ini kan per bulan pasti berbeda-beda. Next, kita menentukan pencapaian kerja. Lalu kita setelah kita mencari total total value, maka akan kita dapatkan rekapan pencapaian kerja dari Januari 2024 hingga Februari 2025. Maka dapat kita dapatkan keterangan untuk Februari, yaitu indikator performansi periode sebelumnya. Untuk Maret, yaitu indikator performansi saat ini. Next, grafik dari pencapaian kerja dari Januari 2024 hingga Februari 2025. Berdasarkan grafik pencapaian kerja, kinerja menurun dari Januari 8,80 ke Februari 5,58, lalu naik di Maret 9,40, April turun ke 3,56, lalu kembali naik pada bulan Mei 7,36, lalu naik lagi di Juni 8,43, lalu perlahan turun di Juli 5,61, Agustus turun lagi 3,13, kinerja naik
kinerja naik di September 5,05, lalu naik lagi di Oktober 9,26, ke November 9,39, lalu turun di akhir tahun Desember di 6,39, dan di awal Januari 2025 turun di angka 3,37, lalu naik sedikit di Februari 2025 4,61. Lalu selanjutnya kita menentukan indeks produktivitas total. Untuk indeks produktivitas didapatkan dari indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya dibagi indikator performansi periode sebelumnya dikali 100. Lalu selanjutnya kita dapatkan data yang ada di bawah ini. Untuk contoh satu, indikator performansi saat ini Februari 2024 5,58. Untuk indikator performa periode sebelumnya yaitu Maret 2024 didapatkan 9,40. Jadi IP-nya kita dapatkan min 0,41 karena dikurangi dari informasi performansi saat ini dikurangi dengan yang periode sebelumnya. Maka kita dapatkan performance indikator IP Februari 2024 yaitu 0,16 dan seterusnya. Di sini ada rekapannya yaitu IP negatif min 0,41 yaitu penurunan produktivitas signifikan kinerja Februari lebih rendah dari Maret. IP 0,31 peningkatan produktivitas sedang. IP 0,84 peningkatan produktivitas tinggi. IP 0,89 peningkatan sangat baik menandakan efisiensi kerja membaik signifikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.